Ya Habibi ya Muhammad. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jami'i azwajihi wa dzurriyyatihi wa jami'i sahbihi wal karamah ila arwah jami'il anbiya'i wal mursalin wa li jami'il malaikati muqarrabin wa li jami'il fuqaha wal muhaddisin wal qurra wal mufassirin wa sadasufi al muhaqqiqin li jami'il awliya'i kama syarikal ardi wa magharibiha khususan شيخنا معلمنا ولأستاذنا ولمدرسنا ولجميع الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شيئا لله لنا ولكم الفاتحة. Salawat teriring salam tercurah terlimpah selalu kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriat keturunannya, dan para
Apa dalilnya? Alam semesta. Itu cukup udah. Kemudian kita belajar pulang, Allah tuh bersifat qidam. Apa artinya? Pulang dilajari oleh guru, ini belajar ini hukumnya fardu ain. Kada boleh kada lalakian babinian bila inya sudah balik baakal wajib tahun ini. Makanya awal diragukan sahnya iman kita. Yang bicara iman, orang itu ada Islam namanya, ada mukmin. Seseorang itu ada yang disebut Muslim, ada yang disebut mukmin. Setiap Muslim pastikan mukmin? Belum tentu. Tetapi bila ia mengucap asyhadu an la ilaha illallah, apabila ia mati maunya sembahyang, maunya kada sembahyang, maunya puasa, maunya kada puasa, berlakulah hukum Islam. Dia mati apa nih? Mandi nih, sembahyangkan, dikubur di kuburan orang Islam. Kenapa? Karena rukunnya terlaksana. Apa namanya? Mengucap 2 kali syahadat. Perkara sah imannya atau tidak, nah, ini tergantung daripada kadar makrifatnya, karenanya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini kalau kita, makanya ilmu ini harus bergandeng. Kada boleh salah satu dan 3 ini kada ada, mesti ada ketiga-tiganya. Belajar ilmu tauhid sampai di mana batasnya?
iman kita. Belajar ilmu fikih sampai di mana? Sampai sahnya ibadah kita. Jadi belajar ilmu fikih itu apa ibadah yang kita lakukan sampai sah ibadah kita itu wajib belajar hukum fikih hingga situ. Kalau tadi kita melakukan ibadah sembahyang, maka kita wajib belajar ilmu sembahyang agar sembahyang kita itu sah. Ini berdasar ilmu fikih. Kalau kita menikah, wajib kita belajar ilmu munakahat sebatas mensahkan nikah kita. Apa-apa yang dilarang di dalam pernikahan itu wajib belajar, fardu ain hukumnya. Nah, maka Nabi kita itu 13 tahun di kota Makkahul Mukarramah Sidin, mengajarkan, menyampaikan kepada umat untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita harus tahu nih. Nah, wajib bagi Allah 20, nah mustahil bagi Allah 20. Ini fardu ain. Dalilnya itu boleh global, boleh ijma. Artinya sifat wujud Allah dalilnya alam semesta. Sifat qidam Allah dalilnya alam semesta. Sifat baqa Allah dalilnya alam semesta. Sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis dalilnya alam semesta. Sifat qiyamuhu bi nafsi dalilnya alam semesta. Itu boleh dan sah hukumnya. Tapi kalau bicara masalah amaliyah, ibadah, nah, wiritan, itu dalilnya cukup aja sudah melihat guru kita. Orang ngepo itu ada ngalih dalilnya. Nah, orang ngepo itu kadang-kadang niko-niko. Karena orang itu belajar dalam para masyayikh, belajar dalam guru, belajar dalam syekh. Nah, mana mereka meyakini cukup aja dalil kebolehannya itu apa yang dibenarkan oleh gurunya itu. Karena mereka bersangka baik kepada gurunya, lebih mengetahui tentang dalil-dalil apa-apa yang dikerjakan, yang dilakukan bersama murid-muridnya. Si murid tadi meyakini, aku ikut guru aja, aku meyakini guruku itu lebih paham dalil-dalilnya. Itu kalau masalah amaliyah, wiritan kita orang maulid. Mau kenapa harus ada maulidan, sholawatan, istighosahan, tabarukan, manakipan? Kenapa harus itu ada? Orang itu nyaman, cukup umpat ujar guru aja. Kami yakin guru kami melakukan, guru kami mengajak akan ini tersebut. Kami yakin guru kami lebih mengetahui dari itu semua. Cukup. Tapi kalau keberadaan Allah ada cukup dengan jalur itu. Paham? Jadi masalah wiritan, amaliyah yang kita lakukan oleh orang-orang itu sudah cukup dengan bersandar, bertaklid dengan guru, ikut guru itu sudah cukup. Kenapa? Karena guru-guru NU itu semuanya ilmunya bersanad. Tahu ya, bersanad, bermata rantai. Guru-guru kita itu bukan belajar di Google, bukan belajar di YouTube. Sekarang banyak ulama-ulama YouTuber, ulama-ulama YouTube. Ilmu banyak mencangkok dari Google, bukan mencangkok, bukan mengambil dari kitab, bukan mengambil dari masyayikh, mengambil dari guru yang bersanad ilmunya. Nah, kita kadang-kadang terpelintir
terpelintir, kita terperdaya. Kadang-kadang dengan media sosial, kita orang NU ini adalah orang menjunjung tinggi sebuah adab. Lihat orang-orang NU ini tidak ada yang sembrono dengan para kiainya, para ulamanya. Menjunjung adab. Kalau seorang murid itu bertanya kepada gurunya, itu dasarnya adalah ketidaktahuannya. Itu ciri kita orang ahlu sunnah, orang NU itu cirinya tidak akan berani berdebat akan gurunya, itu tidak akan berani. Mempunyai jalan akan gurunya itu enggak berani. Itu etika. Karena paling diutamakan adalah akhlak. Tanpa akhlak, sepintar apapun tidak akan mendapat keberkahan dalam ilmu. Apalagi pengen mendebat gurunya, wah ini sudah. Makanya ulama-ulama ilmu, guru-guru kita itu, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu berdebat, sini terbuka. Karena mungkin kenapa bisa demikian? Berdebat itu ada etikanya, ada adabnya. Merujuk akan kitab-kitab. Nah, setelah kitab-kitabnya ada, kemudian dilakukan diskusi. Diskusinya pun tidak membawa arogansi, tidak, tapi membawa etika agar menghasilkan sebuah kesimpulan, mencari kebenaran bukan mencari pembenaran. Maka peserta debat itu nantinya akan menemukan sebuah kebenaran. Al-haqqu mir Allah. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Ini yang diikuti. Nah, maka ketika kita belajar ngaji dengan ulama guru-guru kita itu biasanya melakukan pengajian tidak pakai kitab. Kenapa? Agar ilmunya bersama, sama-sama ngaji. Coba lihat ulama-ulama yang ilmunya itu bersanad, itu mereka tuh punya haibah, punya wibawa, punya karisma. Kenapa bisa begitu? Karena ilmu mereka itu membuat mereka itu tawaru, membuat mereka itu terpancar haibah di diri mereka dari ilmu dan manfaat itu tadi. Luasnya pengetahuan mereka, makin luas pengetahuan seseorang, nah makin mulia seseorang itu, dan makin rendah diri seseorang itu, makin bersahaja dan bijaksana seseorang itu. Luasnya ilmu pengetahuan mereka, nah Allah titipkan pengetahuan di dada mereka, itulah jadi cahaya yang terpancar dari dada mereka, keluar di mulut mereka, maka sampailah ke dada murid-murid mereka, maka murid mereka mendapatkan berkat cahaya itu. Coba lihat kita guru-guru kita, ya, orang-orang masyaikh kita itu, mereka tuh bilangnya pada ambilan sini itu ya ada sebagai orang ahli orator, ahli menyampaikan kata-kata yang wah bukan seorang mubalik, tapi kalau beliau ngaji, beliau menyampaikan nasihat-nasihat agama. Coba lihat jamaahnya, nah, semua tertutup. Coba lihat jamaahnya yang datang itu mereka-mereka yang mendapatkan pancaran sinar ilahi. Itu kita lihat apa
guru sepupu. Lagi sini pengajian penuh, puluhan ribu, ratusan ribu. Nah hadir apa sebenarnya rahasianya apa? Itu aibahnya, ilmunya yang bersama, ilmunya yang bersambung, ilmunya yang berberkah dari guru. Kalau Ustaz, nah maka guru senantiasa mengajarkan kepada kita sebaratan untuk ngaji itu kepada seseorang yang bersandar ilmunya. Jangan ngaji itu cukup melihat YouTube, cukup membuka Google. Kalau ngaji seperti itu tidak akan ada hasil pendidikan, adab dan akhlak, dan jamin tidak apa, karena terpancar bukan dari dada yang penuh dengan nur. Makanya al-isnad, sanad itu minat din, sanad itu dari bagian agama. Maka ketika kita ngaji walaupun satu kalimat, satu bab, satu masalah dalam agama, itu kita mesti ngaji kepada guru. Dan ilmu yang bersama ini hanya ada di pondok pesantren. Maka kita duduk seperti ini ngaji ilmu yang bersama. Bukan kita copot di Google kayak gini dan tayangan ceramah seperti ini. Tapi kita ngaji untuk mendapat nur di dalam dada kita. Maka sangat penting kita mengaji baru agar ilmu kita ini berbarokah. Kalau berbarokah, ini akan menyelamatkan kita dan ajali ketika ajal kita akan dijemput oleh malaikat maut. Ini mengapa? Maka kata Mustaqim, saya beri nama akan risalah ini dengan dia kuntui pada mengetahui bagi kalimat tauhid, yaitu dengan menerangkan bagi orang yang berkehendak mengetahui bagi kalimat tauhid. Dan aku mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menjadikan kami dan kita sebaratan daripada ahlinya, lagi mengucap dengan dia pada ketika hendak mati, dan lagi mengetahui akan maknanya. Dan akan Allah Subhanahu wa taala aku berharap bahwa memberi manfaat dengan dia bagiku dan bagi seluruh muslimin. Amin. Allahumma amin. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyelamatkan iman dan keyakinan kita sampai akhir hayat hidup kita. Amin. Allahumma. Bapak Ibu sekalian, begitu penting tadi mengaji, belajar ilmu tauhid atau ilmu usuluddin atau ilmu kalam atau ilmu hakikat, itu sama sebutan bagian ilmu. Jadi kita kadang mengaji belajar ilmu fikih, namun tidak meninggalkan pula mengaji
ilmu fardu ain, yaitu belajar ilmu tauhid. Jadi ilmu fikih fardu ain belajar sebatas mensahkan ibadah, ilmu tauhid belajar mensahkan iman, ilmu tasawuf belajar untuk membersihkan hati dari sifat-sifat namdara, mengganti sifat-sifat hati nan buruk tadi menjadi sifat-sifat nan terpuji. Misalnya di hati kita ada sifat dengki, sekian hari, bulan, tahun, kedengkian di hati kita ini tidak kunjung hilang. Maka kita wajib belajar ilmu tasawuf bagaimana agar sifat kedengkian di hati kita ini hilang. Atau di diri kita, di hati kita ini ada sifat riya. Tahu ya? Pengen dilihat orang melakukan segala kebaikan. Apa aja kebaikan itu pengen dilihat orang. Kadang pengen dilihat Allah, kadang pengen dilihat orang. Misalnya rajin salat berjamaah, sebenarnya pengen dilihat orang aja. Misalnya rajin pengajian, tujuannya pengen dilihat orang aja supaya rajin pengajian. Misalnya rajin bersedekah supaya dilihat orang, disebut orang dermawan. Hati yang seperti ini namanya hati yang ada penyakit. Maka belajar agar hati kita ini tidak ada lagi atau hilang sifat riya ini, maka kita wajib belajar ilmu tasawuf. Kayak apa? Nah, ilmu tasawuf ini bisa membersihkan hati kita dari sifat riya. Jadi belajar tasawuf untuk menghilangkan sifat riya di hati. Atau misalnya di hati kita ini ada sifat sombong. Tahu sifat sombong? Merasa diri kita lebih mulia, merasa diri kita lebih tinggi, merasa kedudukan kita lebih di atas daripada orang lain. Pendeknya apapun pekerjaan yang dilakukan dalam kehidupan ini, melihat orang itu kecil terus, gak ada lihat orang itu, melihat orang itu di bawahnya terus, susah, bodoh, macam-macam. Pendeknya melihat orang di bawah daripada dia. Dia merasa dirinya itu lebih di atas daripada orang lain. Itu sombong. Siapapun ini, laki-laki atau perempuan, ketika di hatinya dia melihat orang lain itu lebih rendah daripada dia, berarti dia berpenyakit sombong. Dia menganggap dirinya lebih besar dari orang lain, berarti dia berpenyakit hati sombong. Dan ia ketika berpenyakit seperti ini wajib belajar ilmu agar hatinya tidak lagi menjadi sombong. Nah, ilmu yang mempelajari ini agar hati tidak sombong, hati ini tidak melihat orang lain lebih rendah daripada dirinya, itu belajar ilmu tasawuf. Nah, maka ketika hati sombong, maka wajib dia belajar ilmu tasawuf. Belajar ilmu untuk menghilangkan sifat sombong. Fardu ainnya di sini. Ketika dia ujub itu bahasa tasawuf, bahasa kitanya merasa megah dengan kebaikan yang dilakukan. Bahasa kampungnya tak heran-heran, kagum dengan kebaikan kelebihan yang ada pada diri. Kan
Quran daripada orang lain. Satu kampung nggak ada yang lebih fasih daripada aku. Anggapan kita, padahal kita tidak bertanya dengan orang, tapi kita menganggap diri kita lebih fasih membaca Quran daripada orang lain. Nah berarti ini keujuban. Atau kita menganggap paling dermawan di kampung ini adalah aku. Gak ada yang lebih dermawan daripada dia. Kagum dengan kebaikan yang ada pada dirinya. Ini namanya ujub. Pendeknya kebaikan apa saja yang dia lakukan dia ujub. Artinya dia takjub, dia heran dengan kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya, sehingga dia tidak melihat lagi akan orang lain yang melakukan kebaikan yang serupa dengannya. Kalau kita megah dengan Allah itu disuruh. Contoh, ketika kita dapat melakukan kebaikan, kita bangga dengan Allah yang menjadikan kita melakukan kebaikan. Bukan kita bangga dengan diri kita yang melakukan kebaikan, tapi kita bangga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan aku melakukan kebaikan ini. Allah yang jadikan kebaikan dari ini. Oh contoh, kita misalnya bisa membaca Al-Quran satu hari satu juz. Kita bangga kepada Allah, Allah yang menjadikan kita dapat membaca Al-Quran sehari satu juz. Bukan kita bangga dengan diri kita yang bisa baca Al-Quran satu juz. Paham? Ini namanya adalah ujub. Sekali lagi, setiap membangga dengan kebaikan yang dilakukan oleh dirinya sendiri, itu namanya ujub. Ada lagi namanya sum'ah. Sum'ah itu bahasa kitanya tidak mau melakukan kebaikan kalau tidak didengar orang, atau mau melakukan kebaikan agar orang lain tahu satu kampung. Itu yang mudah bagi kita. Nah ini sekampungannya bila melakukan kebaikan didengar oleh orang kampung. Kalau tidak didengar oleh orang kebaikannya, dia tidak mau melakukan itu. Ini tanda amal tidak ikhlas. Ujub tidak ikhlas, riya tidak ikhlas, sum'ah tidak ikhlas. Amal ini yang tiga ini, apabila ada di hati kita penyakit yang tiga ini, maka amal kita itu tidak bersih, amal kita itu tidak ikhlas. Yang ikhlas itu apa? Orang yang menyandarkan amal kebaikannya adalah kebaikan Allah. Jadi tidak kita menyandarkan sedekah, kita dapat bersedekah, ya Allah ini kebaikan Engkau ya Allah yang nampak di diri. Kita baca Quran, ya Allah ini kebaikan Engkau ya Allah yang nampak di diri. Bukan aku ya Allah yang punya kebaikan, tapi Engkau menyatakan menampakkan kebaikanmu kepadaku. Kau jadikan aku baca Quran, Engkau nampakkan kebaikanmu kepadaku. Engkau jadikan aku bersedekah, Engkau nampakkan kewamurahanmu. Jadi apa saja kebaikan tidak bangga dengan kebaikan itu, tapi bangga kepada Allah yang menjadikan kebaikan. Nah ini sama. Belajar untuk hati kita selamat seperti ini hukumnya fardu ain. Jadi riya, sum'ah, ujub, takabur. Ada lagi namanya dengki, hasad. Arti dengki itu adalah tidak rela melihat orang lain diberi kenikmatan oleh Allah, dan dia senang rela apabila kenikmatan itu hilang dari orang lain. Paham? Ini dengki. Kalau iri itu bagus. Misalnya sis lawan Palamidi. Ketika sis melihat kesuksesan Palamidi, sis iri. Maka irinya sis ini sama mengikuti apa yang dilakukan oleh Palamidi,
Nah, yang mana malam ini mendapatkan kesuksesan. Misalnya, sis melihat malam ini bikin sarang burung, sarang balik. Tanya anu malam ini sudah panen nih, alhamdulillah ya malam ini. Sampai hari ini sebulan ini yang penting dia memang 3-4 kilo. Berarti 7 kilo sarang balik. Berapa sekilonya? 13 juta kali 5 kilo berapa? 5 beses. Banyak belum nanti dapat rezeki malam ini. Kalau ikut aku bikin besaran balik. Ngikutin. Mengumpati apa yang dilakukan oleh para ini. Tapi kalau mendengki, nah ini yang tidak boleh. Ketika malam ini ditanya oleh berapa yang malam ini sebenarnya, dia malam ini hanya mengambil 5 kilo batiknya. Dia sebulan 5 kilo sarang balik. Lalu bulan ini kan lihat mungkin sampai 5 kilo. Itu kan dan pantai itu bagus kok ini. Atau berpikir jalan, apa caranya ini agar sarang walet malam ini rusak. Itu kan kedengkian ini pengen kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain itu banyak. Dia senang. Ini namanya asal. Kalau hati kita tuh ada seperti ini contoh aja banyak dalam kehidupan kita itu. Tanda di hati kita tuh ada kedengkian ketika ada saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, teman kita beli misalnya mobil baru atau beli kendaraan baru. Waduh, berubah sudah wajahnya. Melihat ini tetangga ini nukar kendaraan baru, wajahnya ini berubah lihat kendaraan. Apa berubahnya? Tidak suka saudaranya dapat nikmat. Kayak suka. Nah berarti tidak ada kita ini ada kedengkian. Wajib kita belajar ilmu tasawuf untuk menghilangkan kedengkian di hati kita. Ini yang secara luas, secara umum. Nah kalau sudah kita ngaji yang fardu ain ini, nah ngaji ilmu tasawuf agar hati kita tidak kotor, hati kita tidak berpenyakit. Ngaji ilmu tauhid agar hati kita, iman kita sah. Ngaji ilmu fikih agar ibadah kita sah. Jadi harus bagi ketiga macam ilmu ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat bagi kita dunia sampai ke akhirat. Amin. Allahumma amin. Minta halal, minta ikhlas, minta ridha untuk maaf dan sebagainya dunia akhirat. Sebelum diakhiri, ibu bapak yang bertanya, silakan. Ya. Ibu ada yang bertanya ke bapak. Untuk bulan depan, ya, untuk bulan depan itu sudah masuk di bulan Rabiul Awwal ya, karena ini kita sudah berada di pertengahan bulan Safar, ya. Bulan 6 sebagian orang mengatakan panas, ya. Pas kebetulan ini musim panas, perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama menjaga lingkungan kita, nah, kemudian menjaga perkebunan kita sampai hari ini mungkin dijaga segera.
yang terbakar, jagalah wilayah kita, jagalah perkebunan kita, jagalah di sekitar kita, karena kalau api itu halus itu jadi kawan. Kalau api itu tidak benar, ini reaksi bahan lawannya. Jadi kadang-kadang sesuatu yang kecil itu bisa menjadi sahabat bagi kita, dan kadang-kadang yang besar itu pun bisa menjadi ancaman bagi kita. Mudah-mudahan kita bertahan diselamatkan oleh Allah dari bala, bencana, kekeringan dan lain sebagainya. Pesan daripada tadi siang dulu kedatangan Pak David yang menyampaikan permohonan agar disampaikan kepada seluruh jemaah pengajian bahwasanya dalam menghadapi suasana politik pemilu, ya, baik itu pilkades atau DPR daerah tingkat 1 dan tingkat pusat sampai ke pemilihan presiden, maka dimintakan kita agar sama-sama menjaga kerukunan, kebersamaan, dan sama-sama kita senantiasa menjadi ukhuwah persaudaraan. Walaupun Bapak Ibu sekalian berbeda sudut pandang di dalam menilai calon pemimpin yang ada di desa kita ataupun pemimpin yang akan menjadi wakil kita di legislatif, baik itu di DPR tingkat 2, tingkat 1 dan tingkat pusat. Jangan menjadikan perpecahan di antara kita bersaudara, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pilihan boleh berbeda, tetapi kebersamaan dan kerukunan harus tetap dijaga. Pesan dulu, namanya pesta itu adalah bersenang-senang. Jadi baik dari awal sampai selesai itu adalah pesta bagi kita. Nah, artinya jangan ada yang tersakiti, jangan ada yang teraniaya di dalam pesta demokrasi. Anda memberikan satu kepercayaan kepada pemimpin Anda, itu nantinya pun akan ada pertanggungjawabannya nantinya. Maka ingat pesan dulu, pilihlah menurut hati Anda sendiri. Sekali lagi, pilihlah menurut hati Anda sendiri. Jangan ikut-ikutan. Jangan dikarenakan ini dan itu, tapi mintalah hati nurani Anda untuk menentukan pilihan. Sekali lagi, mintalah hati Anda untuk menentukan pilihan Anda. Sekali Anda memilih bukan atas dasar hati Anda, maka ini akan menjadi sebuah iman keburukan di dunia dan akan menjadi masalah nantinya di akhirat. Jadi supaya guru tidak menjadi penyebab dari ketidaktahuan kita tentang permasalahan ini, maka disampaikan nama ini, jadilah warga masyarakat yang baik yang memberikan sebuah hukuman kepada putra-putra bangsa terbaik. Nah, sekali lagi aku sampaikan, jangan golput. Sekali lagi, jangan golput. Orang golput itu adalah orang yang bersekutu dengan saudaranya sendiri. Ya. Laku kalimat-kalimatnya begini, berarti Anda menganggap diri Anda lebih baik daripada saudara Anda yang di bawah. Berarti Anda sok. Maka berhubungan kami.
sangka baik. Kayak ini ditakdirkan Allah dan aku ditakdirkan Allah. Kritik hatimu bagaimanapun menginginkan si fulan untuk menjadi pemimpin. Sudah. Mereka ini adalah orang terbaik. Kalau kita tidak ikut, berarti kita tidak mensukseskan semua kepemimpinan. Paham? Sekali lagi guru kada riba, kada senang. Jamaah guru, jamaah pengajian guru menjadi orang yang tidak memberikan kontribusi suaranya kepada benuanya, kepada bangsanya, kepada negaranya. Jangan beranggap kamu satu suara aku kada apa-apa. Satu suara dia itu tidak bisa mengalahkan kamu. Paham? Kan 100.000 itu tidak bisa dikatakan 100.000 kalau tidak ada 100 rupiah. Coba 99.900 rupiah masih bisa dikatakan 100.000? Gak bisa kalau gak ada 100 rupiah. Nah jadi minta kepada Allah, Bismillah, atas petunjukmu ya Allah, aku memilih saudaraku ini untuk menjadi pemimpin. Jadikan dia menjadi pemimpin yang adil, jadikan dia pemimpin yang amanah, jadikan pemimpin yang rakyat. Itu permintaan kita. Faktanya di lapangan tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Tugas kita hanya memilih dan berdoa. Paham Bapak Ibu? Nah, jangan terpengaruh dengan apapun. Lihatlah hati Anda sendiri, karena itu adalah petunjuk dari Tuhan. Dan mintalah satu kali Anda mencoblos, ini jadi ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sedikit pengajian kita dan pencerahan kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita ilmu manfaat dunia sampai ke akhirat. Amin. Allahumma amin ya Allah ya Tuhan kami. Kami memohon kepada Engkau mengampuni dosa kami ya Allah, dosa ibu bapak kami ya Allah, dosa guru kami ya Allah, dosa istri kami, suami kami, anak cucu kami, sahabat-sahabat kami, jiran-jiran kami, tetangga-tetangga kami, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat. Ya Allah, istiqamahkan kami di dalam bertaubat dan beristighfar dan berzikir dan beramal ibadah kepadamu dan bersabar kepada Nabi-Mu di dalam menuntut ilmu. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau berkat Nabi Muhammad, berkat keluarga Nabi Muhammad, berkat para sahabat Nabi Muhammad, berkat para wali dan berkat para orang saleh, berkat guru-guru kami dan berkat kedua orang tua kami. Allah manfaatna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Alhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Nabikan kami sabarkan dan ta'ala husnul khatimah bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi. Mintalah kita ikhlas, minta ridha, maaf lahir batin dunia akhirat, kalau sampai keadaan bersyukur alhamdulillah Allah subhanahu wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya